Ari berdiri di depan cermin besar kamar suite Hotel Bintang 5 di pusat Jakarta. Jas pengantin putihnya sudah rapi sempurna tapi dadanya terasa sesak seperti ada batu besar menekan. Hanya 2 jam lagi ia akan mengucapkan ijab kabul di hadapan penghulu dan keluarga besar, menikah dengan Rina, gadis pilihan orang tuanya yang baik hati dan cantik, tapi malam ini ia malah meraih ponsel dan menelepon Dimas, sahabat sekolah SMA dulu yang sudah bertahun-tahun jarang bertemu. "Dimas, kamu masih di Jakarta kan? Aku butuh ketemu sekarang juga. Tolong datang ke hotel ini," katanya dengan suara bergetar, tanpa memberi kesempatan Dimas bertanya banyak. Tak sampai 30 menit, pintu suite diketuk pelan dan Dimas muncul di depannya, masih sama seperti dulu, tinggi tegap dengan senyum hangat yang selalu membuat Ari merasa aman. Rambutnya agak acak-acakan karena buru-buru datang dari apartemennya di daerah Kemang. Mereka berpelukan singkat, pelukan yang terasa lebih lama dari biasanya, dan Ari langsung merasa air matanya hampir jatuh. Mereka duduk di sofa empuk menghadap jendela besar yang memperlihatkan lampu-lampu kota Jakarta berkelap-kelip seperti lautan bintang. Angin malam sejuk masuk dari balkon yang terbuka sedikit. "Kenapa Ari? Malam sebelum nikah kok malah nelpon aku? Harusnya kamu istirahat atau sama keluarga," tanya Dimas pelan sambil menuang air mineral dari minibar. Ari menunduk, jari-jarinya memilin ujung jasnya. Ingatan masa SMA di Surabaya tiba-tiba membanjiri pikirannya seperti ombak. Dulu mereka selalu bersama, dari main bola di lapangan sekolah sampai belajar malam di rumah Dimas. Ada saat-saat ketika pandangan mereka bertemu terlalu lama. Ketika tangan mereka bersentuhan saat berbagi buku dan Ari merasa jantungnya berdegup tidak normal. Tapi waktu itu ia takut dengan bisik-bisik teman-teman, takut dengan ceramah agama di masjid sekolah, takut mengecewakan ayahnya yang keras kepala. "Aku nggak tahu Dim, aku takut. Rina baik, keluargaku senang, tapi aku merasa ini semua salah. Malam ini aku nggak mau sendiri, aku mau sama kamu," jawab Ari akhirnya, suaranya hampir hilang. Dimas diam sejenak, matanya menatap Ari dengan lembut, tangannya menyentuh lengan Ari pelan seolah takut mematahkan sesuatu yang rapuh. Mereka mulai bicara pelan tentang pekerjaan Ari sebagai eksekuti di perusahaan properti besar, tentang Dimas yang sekarang menjadi guru seni di sekolah menengah dan suka melukis di waktu luang. Jakarta malam itu terasa begitu hidup di luar sana, klakson mobil samar-samar, tapi di dalam suite hanya ada mereka berdua, ruangan yang hangat oleh cahaya lampu temaram. Ari menceritakan bagaimana pertunangannya dengan Rina berjalan begitu cepat, diatur orang tua setelah ayahnya sakit dan ingin melihat anaknya menikah segera. Mereka bilang ini yang terbaik untuk keluarga, untuk masa depan, tapi setiap kali aku lihat Rina, aku merasa kosong. Seperti ada bagian diriku yang hilang, kata Ari. Dimas mendengarkan tanpa menghakimi, sesekali mengangguk. Cerita tentang hidupnya sendiri mulai terbuka, bagaimana ia pernah pindah ke Bandung untuk kuliah dan di sana mulai memahami perasaannya sendiri setelah bertahun-tahun menekannya. Malam semakin larut, mereka pindah ke balkon, angin malam menerpa wajah mereka. Ari merasa untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun ia bisa bernapas lega. Dimas bercerita tentang perjalanan panjangnya menerima siapa dirinya, tentang teman-teman yang mendukung dan yang menjauh, tentang keluarganya di Surabaya yang masih belum tahu semuanya. Ari mendengar sambil memandang lampu-lampu Monas yang jauh di sana, hatinya bergejolak antara rasa syukur ada Dimas di sini dan rasa bersalah karena besok pagi ia harus jadi suami orang. Mereka memesan makanan ringan dari Rom Serice, nasi goreng dan kopi hitam, makan sambil terus bicara.
tertawa kecil mengingat kenangan konyol Disma seperti saat mereka kabur dari pelajaran olahraga untuk main game di warnet. Tapi di balik tawa itu, Ari merasakan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang dulu ia tutup rapat-rapat. Jam menunjukkan pukul 1 dini hari, tapi tak ada yang ingin tidur. Dimas duduk lebih dekat, bahu mereka hampir bersentuhan, dan Ari merasa hangat yang aneh menyebar di dada. "Kamu nggak sendirian Ari, malam ini aku di sini buat kamu," kata Dimas lembut. Kata-kata itu seperti obat untuk luka yang sudah lama menggerogoti Ari. Mereka terus mengobrol hingga angin malam semakin dingin. Ari mulai menceritakan mimpi-mimpinya yang tertunda, tentang keinginan bepergian ke tempat-tempat baru tanpa beban, tentang rasa takut kehilangan diri sendiri kalau ia melanjutkan pernikahan ini. Dimas tidak memberi saran langsung, hanya mendengarkan, sesekali menyentuh punggung Ari pelan sebagai tanda dukungan. Di luar, Jakarta terus berdenyut, tapi di balkon suite itu dunia seolah berhenti hanya untuk mereka berdua. Ari merasa untuk pertama kalinya ia melihat dirinya sendiri dengan jernih, bukan sebagai anak laki-laki yang harus menyenangkan orang tua, bukan sebagai calon suami, tapi sebagai manusia yang punya perasaan sendiri. Malam itu baru permulaan dari badai yang akan datang, tapi saat ini, dengan Dimas di sampingnya, Ari merasa ada harapan kecil yang mulai menyala di hatinya. Saat jam dinding menunjukkan pukul 3 pagi, Ari dan Dimas masih duduk di balkon, cerita mereka mengalir seperti sungai yang tak berhenti. Ari mulai membuka luka lama, menceritakan bagaimana di tahun terakhir ia pernah merasa sangat dekat dengan Dimas sampai-sampai suatu malam setelah latihan basket mereka berdua duduk di bangku taman sekolah dan tangan mereka saling genggam tanpa kata-kata. "Waktu itu aku panik Dim, aku tarik tanganku cepat dan bilang aku capek, padahal hatiku berantakan. Aku takut kalau orang tahu, ayahku pasti marah besar, ibuku nangis, tetangga ngomongin," kata Ari dengan suara parau. Dimas tersenyum tipis, matanya berkaca-kaca mengingat saat yang sama. "Aku juga takut waktu itu Ari, tapi aku sudah lama sadar perasaanku ke kamu gak seperti teman biasa. Aku diam aja karena aku gak mau kehilangan persahabatan kita." Jakarta di bawah mereka masih ramai, lampu neon di Jalan Sudirman berkedip-kedip, sesekali sirene ambulans terdengar jauh. Mereka pindah masuk ke kamar, duduk di lantai karpet tebal dengan punggung bersandar ke sofa. Suasana semakin intim tapi penuh kehati-hatian. Ari menceritakan perjalanan hidupnya setelah kuliah di Jakarta, kerja keras naik jabatan, pertemuan dengan Rina yang diatur lewat kenalan orang tua. "Rina cantik, sopan, keluarganya baik, tapi setiap kali kami bertemu aku merasa seperti aktor yang memainkan peran. Senyumku palsu, pelukanku dingin. Aku berusaha meyakinkan diri sendiri bahwa ini normal, bahwa pernikahan memang begitu, tapi semakin dekat hari semakin aku takut." Dimas mendengarkan sambil sesekali mengangguk. Ia bercerita tentang tahun-tahun di Bandung di mana ia bertemu komunitas yang menerima dirinya, belajar melukis sebagai cara melepaskan emosi, tapi tetap menyembunyikan dari keluarga karena takut diusir. "Aku pernah pacaran diam-diam, tapi selalu berakhir karena aku nggak bisa sepenuhnya jujur. Sampai sekarang aku masih sendiri, nunggu orang yang tepat," katanya pelan. Ari merasa ada panah yang menembus hatinya mendengar itu. Ia membayangkan Dimas sendirian di apartemen kecilnya, melukis malam-malam dengan perasaan yang sama seperti dirinya. Mereka berbagi cerita tentang tekanan masyarakat Indonesia, tentang berita di televisi yang kadang menghakimi, tentang teman-teman yang menikah karena sudah waktunya tapi kemudian menderita diam-diam. Ari berdiri, berjalan mondar-mandir di kamar, tangannya gemetar. "Besok pagi aku harus jadi suami Dimas,
tapi malam ini aku di sini sama kamu, rasanya aku sudah mengkhianati semua orang. Dimas bangkit, berdiri di depannya, tangan mereka hampir bersentuhan lagi. Kamu nggak mengkhianati siapa-siapa kalau kamu jujur sama diri sendiri, Ari. Pernikahan bukan akhir segalanya, tapi awal dari kebohongan kalau hati kamu nggak di situ. Kata-kata itu menggema di kepala Ari seperti guntur. Mereka memutuskan keluar sebentar, berjalan di koridor hotel yang sepi, turun ke lobi yang mewah dengan lampu kristal, lalu ke taman belakang hotel yang kecil tapi tenang. Udara malam Jakarta agak lembab, aroma bunga melati dari pot-pot tanaman tercium samar. Di bangku taman mereka duduk lagi, Ari menceritakan mimpi buruknya belakangan ini, mimpi di mana ia berdiri di pelaminan tapi wajah Rina berubah jadi bayangan kabur dan ia mencari Dimas di kerumunan tamu. Aku bangun keringatan setiap kali, katanya. Dimas meletakkan tangan di bahu Ari, hangat dan menenangkan. Aku juga sering mimpi tentang kamu, Ari, sejak dulu. Aku coba lupain, tapi pas kamu telepon tadi malam, aku langsung datang. Pengakuan itu membuat Ari berhenti bernapas sejenak, hatinya berdegup kencang. Mereka kembali ke suite saat ajar mulai menyingsing samar di ufuk timur, langit Jakarta berubah warna oranye lembut. Di dalam kamar, mereka berbaring di sofa bed yang lebar. Tidak tidur tapi saling bercerita lebih dalam lagi tentang ketakutan, harapan, dan rasa yang tak pernah hilang. Ari merasa seolah beban di dadanya mulai terangkat sedikit demi sedikit, seperti kabut yang tersingkap oleh matahari pagi. Dimas bercerita tentang lukisannya yang sering menggambarkan dua sosok pria di bawah langit kota, simbol dari apa yang ia pendam. Ari mendengarkan, air matanya akhirnya jatuh tanpa suara. Malam yang tinggal beberapa jam lagi ini terasa seperti seumur hidup, penuh dengan kejujuran yang menyakitkan tapi membebaskan. Jakarta mulai bangun, suara adzan subuh samar terdengar dari masjid dekat hotel, mengingatkan Ari pada kewajiban dan tradisi yang selama ini ia ikuti tanpa pertanyaan. Tapi di samping Dimas, ia merasa ada kekuatan baru untuk menghadapi apa yang akan datang. Matahari pagi mulai menyelinap melalui tirai suite hotel ketika Ari dan Dimas masih terjaga, tubuh mereka lelah tapi pikiran jernih. Ari berdiri di balkon lagi, memandang kota yang sudah ramai dengan lalu lintas pagi. Ponselnya bergetar berkali-kali dari panggilan keluarga dan Rina yang bertanya kenapa ia belum balas pesan. Aku bilang aku butuh waktu sendirian untuk berdoa, kata Ari pada Dimas dengan senyum pahit. Dimas berdiri di belakangnya, tangan di saku celana jeansnya, wajahnya tenang tapi mata penuh kekhawatiran. Mereka kembali masuk, duduk di meja kecil. Dimas menuang kopi dari teko yang sudah dingin. Ari mulai menceritakan lebih detail tentang tekanan keluarganya, ayahnya yang pensiunan pegawai negeri yang sangat menjunjung tradisi Jawa, ibunya yang selalu bilang menikah itu kewajiban anak laki-laki. Mereka nggak akan ngerti Dim, kalau aku bilang aku nggak bisa nikah sama Rina. Mereka akan bilang aku gila, mungkin bahkan usir aku dari rumah. Dimas mengangguk pelan, ia tahu betul budaya Indonesia yang menempatkan kehormatan keluarga di atas segalanya. Ia bercerita tentang sepupunya yang pernah mencoba jujur dan berakhir diasingkan selama bertahun-tahun. Tapi Dimas juga bilang ada jalan tengah, ada cara untuk bicara pelan-pelan. Kamu nggak harus putuskan semuanya hari ini Ari, tapi setidaknya jujur sama Rina dulu. Kata-kata itu membuat Ari gelisah, ia berjalan mondar-mandir, tangannya menarik rambut. Mereka memutuskan sarapan di kamar, pesan roti bakar, telur, dan buah segar, makan dengan pelan sambil terus bicara.
Ari mengingat saat kuliah di Bandung dulu, meski bukan satu kampus tapi mereka sering ketemu di akhir pekan, jalan-jalan di Dago, nonton film di bioskop, dan ada satu malam hujan deras ketika Dimas menginap di kos Ari. Mereka tidur berdampingan dan Ari merasa nyaman luar biasa. Saat itu aku hampir bilang sesuatu, tapi aku mundur lagi, kata Ari. Dimas tersenyum, aku juga hampir cium kamu waktu itu, tapi takut kamu kabur selamanya. Pengakuan itu membuat ruangan terasa lebih panas, tapi mereka tetap menjaga jarak, hanya tatapan yang semakin dalam. Ponsel Ari berdering lagi, kali ini dari ibunya. Ia angkat dengan suara dibuat tenang, iya bu, aku baik-baik aja, sebentar lagi aku ke NW. Setelah telepon ditutup, Ari ambruk di soa, menangis pelan. Dimas mendekat, memeluknya dari samping, pelukan hangat yang penuh persahabatan dan sesuatu yang lebih. Kamu kuat Ari, aku di sini. Mereka bicara tentang masa depan yang mungkin kalau Ari berani memilih jalan sendiri, tentang bagaimana masyarakat lambat laun berubah, tentang cerita-cerita orang yang akhirnya hidup bahagia setelah jujur. Ari merasa ada cahaya kecil di ujung terowongan gelapnya. Jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi, waktu semakin sempit, tapi di hati Ari badai semakin besar. Mereka berjalan keluar hotel sebentar, ke kai kecil di seberang jalan, duduk di pojok sambil minum es kopi, mengamati orang-orang Jakarta yang buru-buru ke kantor. Ari membayangkan dirinya di antara mereka, hidup dengan topeng setiap hari, dan ia bergidik. Dimas memegang tangannya di bawah meja sebentar, sentuhan singkat tapi penuh makna. Kembali ke hotel, mereka lanjut bicara tentang rasa takut ditolak, tentang cinta yang sebenarnya, tentang bagaimana perasaan mereka dulu dan sekarang masih sama. Ari akhirnya mengakui, aku cinta kamu Dimas, dari dulu, dan malam ini bikin aku sadar aku nggak bisa bohong lagi. Dimas diam, matanya berkaca, aku juga Ari, tapi aku nggak mau kamu nyesel. Momen itu penuh emosi, mereka berpelukan lagi, lebih erat, air mata bercampur. Jakarta pagi itu menyaksikan dua hati yang akhirnya bertemu setelah bertahun-tahun terpisah oleh ketakutan. Tapi keputusan besar masih menanti, dan Ari tahu ia harus menghadapinya segera. Pukul 8 pagi, suite hotel sudah terasa seperti medan perang emosi bagi Ari. Ia mengenakan kembali jas pengantinnya dengan gerakan lambat, Dimas membantu merapikan dasi, tangan mereka bersentuhan dan membuat listrik kecil berlarian. Aku harus ke NW sekarang, tapi aku nggak tahu harus bilang apa ke semua orang, kata Ari dengan suara gemetar. Dimas menatapnya dalam-dalam, mulai dari Rina, dia berhak tahu dulu. Mereka turun ke lobi bersama, taksi sudah menunggu, tapi Ari minta Dimas ikut sampai depan NW yang berada di balom hotel lain tak jauh. Di dalam taksi, Ari menelepon Rina, suaranya hampir putus, Rina, kita perlu bicara sebelum acara mulai, aku ada sesuatu yang penting. Rina terdengar khawatir tapi setuju. Saat tiba di NW, keluarga sudah ramai, Ibu Ari langsung memeluknya, anakku, kamu kelihatan pucat, istirahat ya sebentar. Ari mengangguk, tapi matanya mencari Rina. Mereka bertemu di ruang tunggu kecil, Ari bicara pelan, jujur sebisa mungkin tanpa menyebut nama Dimas dulu, Rina, aku nggak bisa lanjut ini. Aku sayang kamu sebagai teman, tapi hatiku nggak di sini. Aku minta maaf. Rina menangis, tapi tak marah, ia bilang sudah merasa ada yang aneh sejak lama. Keluarga Ari mendengar keributan, ayahnya marah besar, kamu gila Ari. Sudah di depan mata semua orang. Konfrontasi terjadi di koridor, suara tinggi, tangis, tapi Dimas menunggu di luar, siap mendukung. Ari keluar dengan wajah pucat, Dimas memeluknya di mobil, kamu sudah berani, itu langkah pertama.
Mereka pergi ke tempat tenang, sebuah taman di pinggir kota, bicara lagi tentang konsekuensi, tentang bagaimana ayah Ari mungkin tak bicara dengannya sementara waktu, tentang Rina yang butuh waktu sembuh. Tapi Ari merasa beban hilang, meski sakit. Dimas cerita tentang pengalamannya sendiri saat keluarga mulai curiga. Hari berlalu dengan panggilan telepon dari saudara, pesan marah, tapi juga ada satu paman yang mengerti diam-diam. Ari dan Dimas menghabiskan sore itu di apartemen Dimas, melukis bersama, tertawa kecil meski hati berat. Malamnya mereka makan malam sederhana, nasi dan sayur, bicara tentang rencana ke depan, mungkin Ari cuti kerja, pergi ke Bali sebentar untuk menyembuhkan diri. Perasaan mereka tumbuh pelan, bukan terburu, tapi tulus. Ari sadar perjalanan baru-baru saja dimulai, penuh tantangan tapi juga kebebasan. Beberapa hari setelah pembatalan, Ari tinggal di apartemen Dimas sementara. Keluarganya masih marah tapi ibunya mulai kirim pesan lembut. Ari dan Dimas jalan-jalan di pantai Ancol, angin laut menyapu wajah mereka, bicara tentang masa depan. Aku nggak mau sembunyi lagi Dim, kata Ari. Dimas mengangguk, kita hadapi bareng. Konflik dengan ayah semakin dalam, tapi teman-teman lama mulai dukung. Ari mulai terapi dengan konselor yang paham isu identitas, belajar menerima diri. Dimas tunjukkan lukisannya yang terinspirasi Ari, indah dan penuh harap. Mereka pelan-pelan membangun hubungan baru, penuh pengertian. Ari kunjungi Rina, minta maaf sungguh-sungguh, Rina makan dan bilang ia juga butuh waktu. Keluarga mulai lihat perubahan Ari, meski lambat. Perjalanan emosional Ari semakin dalam, ia sadar cinta bukan hanya romansa tapi juga keberanian. Bulan-bulan berlalu, Ari kembali kerja dengan semangat baru, hubungannya dengan Dimas semakin kuat, penuh dukungan. Keluarga pelan-pelan terima, ayahnya akhirnya peluk dia lagi. Ari merasa tumbuh jadi versi dirinya yang sejati, lebih kuat, lebih manusiawi. Ia dan Dimas rencanakan liburan ke Yogyakarta, tempat baru untuk memulai. Dalam hati Ari tahu perjalanan belum selesai, tapi ia siap. Apakah seseorang boleh memilih kebahagiaan pribadinya meski menyakiti keluarga di awal? Benar atau salah?